Mari bersama-sama haleluya. Mukanya girang semua ya. Lu kok berani ngomong haleluya? Lah kenapa enggak? Wong halai itu mari kita. You memuji. Ya itu maknanya Yahweh, Yehova, Yahweh. Jadi mari kita memuji Mukanya Yahweh. Jadi kalau ibu-ibu sumringah puji semua. Tuhan, haleluya, kebalik, haleluya, puji Tuhan, gitu mestinya. Tepuk tangan semua. Orang Islam kan tahu nama Tuhan, orang Kristen ya. Orang Islam aja ngerti arti haleluya. Ada banyak orang bertanya apa sih urgensinya mempermasalahkan nama Tuhan. Apa sih kepentingannya? Banyak orang berpikir bukankah Tuhan menyuruh kita atau mengutamakan kita untuk melaksanakan amanat agung. Kok yo sempet-sempetnya mikir-mikir soal nama diri Tuhan gitu. Ada banyak orang yang punya paradigma semacam ini ya. Jadi amanat agung itu kira-kira ringkasnya adalah pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajar mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu gitu ya. Nah, Bapak dan Saudara, kelihatannya ini yang jadi misi hidup kita. Amanat agung merupakan alasan mengapa kita orang Kristen itu ada. Jadi kita itu ada untuk melaksanakan ini. Kita pergi kemana saja, menjadikan sekalian bangsa muridnya Tuhan Yesua, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah Yesua ajarkan kepada kita gitu. Nah, ini adalah missio Dei, misinya Tuhan yang juga mengajak kita yang telah diselamatkannya untuk turut serta menyatakan kasih ke tengah-tengah dunia. Jadi ini yang terpenting kan Pak, ngapain kok ngurusin ngutak-atik nama Tuhan, itu buat apa gitu ya. Jadi bagi kekristenan di Indonesia, tidak terlalu, bukankah terlalu mengada-ada kalau mempermasalahkan nama diri Tuhan. Sebab bahkan dalam baptisan pun, rumusan baptisan di atas ya, tidak mensyaratkan penyebutan nama diri Tuhan, cukup dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus saja gitu. Sepertinya dalam rumusan yang di atas ini ya. Bukankah mungkin buat orang-orang tertentu ya, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang mempermasalahkan nama Tuhan. Ada pertanyaan mungkin yang seperti ini. Gak ada tuh ayat yang bilang nama Tuhan harus dipermasalahkan. Ternyata jawabannya ada, saudara-saudara ya. Tapi kita jawab dulu ya, jawab secara keseluruhan nanti ya. Yuk kita lihat secara alkitabiah, jawabannya terdiri dari secara alkitabiah, nanti kemudian secara teologis, kemudian juga secara historis gitu ya. Kita akan jawab coba sedapat mungkin agak menyeluruh gitu supaya kita bisa menjawab mengapa misi itu harus tetap juga memperhatikan nama diri Tuhan gitu ya. Mengapa menjalankan amanat agung juga harus tetap mengingat nama diri Tuhan gitu ya. Oke, nah yuk kita lihat yang pertama dulu. Ada nggak sih ayat yang mempermasalahkan? Ternyata secara alkitabiah ada. Amsal 30 ayat yang keempat, saudara-saudara. Nah, banyak orang nggak tahu. Ayat ini jelas-jelas mempermasalahkan nama Tuhan. Loh, gimana bunyinya sih Pak? Ini dalam ILT, nanti kita baca juga perbandingannya dalam TBLAI ya. Begini bunyinya, Amsal 30 ayat yang keempat. Siapakah yang telah naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan pakaian? Ini maksudnya air yang berjuta-juta ton yang ada di udara itu loh, saudara. Loh, masa sih Pak di atas udara ada air berjuta-juta ton? Iya, kalau dia turun, belas tumplek semua ke bumi ini, itu bisa banjir bandang, banjir besar, saudara-saudara. Bahkan bangunan-bangunan besar pun bisa dihanyutkan, ya, apalagi cuma rumah-rumah kecil aja, ya, pohon-pohon yang sudah umurnya ratusan tahun aja bisa dilanda oleh banjir besar itu. Jadi ada jutaan ton di atas langit kita itu air gitu ya. Nah, siapa yang membungkusnya dengan pakaian, dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ini semua soal Tuhan ini. Lalu ayat ini bunyi bagian akhirnya, siapakah namanya? Dan siapa nama putranya? Loh, siapa namanya dan siapa nama putranya?
ayat ini mempermasalahkan soal Tuhan, ada namanya dan ada nama putranya gitu. Pak, di LAI aja Pak, TB LAI, saya mau dengar, saya mau baca Pak. Oke, saya beri perbandingan. Ini TB LAI. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Malah ditambahin di sini, engkau tentu tahu. Nah, pertanyaannya, apakah benar saudara-saudara tahu? Ya, saudara-saudara coba. Jadi ayat tersebut pasti sedang membicarakan tentang Tuhan, saudara-saudara. Ya, yang menetapkan ujung bumi itu pasti Tuhan. Yang turun naik surga itu pasti Tuhan, gitu ya. Gak mungkin manusia. Oke, dalam TBLI ayat tersebut sangat jelas mengatakan tentang anaknya. Itu artinya ada bapaknya kan, ya. Kalau siapakah nama anaknya, ya, siapakah namanya dan siapa nama anaknya. Kalau disebut anaknya tentu ada bapak ya. Jadi ada anak, ada bapak. Ini tentang Tuhan loh. Nah, orang Kristen memanggil bapak kepada siapa? Tentu kepada Elohim yang Maha Kuasa. Betul? Dan orang Kristen juga percaya bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah putra Elohim. Itu kan dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan menyapa Bapa itu, Bapa kami yang ada di surga, betul kan? Jadi Yesus Kristus adalah putra Elohim. Itu dalam pernyataan Bapa, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus Kristus adalah putra Bapa, ya, putra Elohim. Sedangkan Bapa itu ya adalah Elohim yang Maha Kuasa. Oke, nah sekarang ingat. Jadi sangat jelas ayat ini sangat mempermasalahkan apakah kita tahu nama Elohim Sang Bapa itu siapa? Dan nama Elohim Sang Putra itu siapa? Nah, tentang Sang Putra kita semua tahu ya, Yesus atau Yesua. Tentang Sang Putra kita semua tahu, Yesua. Tapi apakah setiap orang Kristen tahu nama Bapa? Bapa kami yang ada di surga, siapa namanya Mbak? Gak ngerti aku. Ya, gak tahu dia ya, saudara-saudara. Nama Bapa itu siapa? Ya gak tahu, saudara-saudara. Nah, karena itu, jika kita tidak tahu nama Bapa, pantaskah kita disebut sebagai umat Bapa atau anak-anak Bapa? Oh, kita nggak tahu nama Bapa kita. Ada banyak orang Kristen loh yang benar-benar nggak tahu. Padahal ayat ini mempermasalahkan, ya. Banyak orang Kristen yang nggak tahu. Kalah sama orang Islam. Banyak orang Islam tahu loh, saudara. Ini contohnya ya, saya putarkan film nomor 1 ya. Mari bersama-sama haleluya. Mukanya girang semua ya. Lu kok berani ngomong haleluya? Lah kenapa enggak? Wong halai itu mari kita. You memuji. Ya itu maknanya Yahweh, Yehova. Yahweh. Jadi mari kita memuji mukanya Yahweh. Jadi kalau ibu-ibu puji semua. Tuhan, haleluya, kebalik, haleluya, puji Tuhan, gitu mestinya. Tepuk tangan semua. Orang Islam kan tahu nama Tuhan, orang Kristen ya. Orang Islam aja ngerti arti haleluya. Dalam Yehezkiel 36 ayat 21 dan 22. Bagi Tuhan itu sangat penting untuk bertindak menjaga agar nama kudusnya tidak dicemarkan. Jadi secara alkitabiah, nama Tuhan tuh dipermasalahkan sendiri oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena namanya itu jangan sampai dicemarkan. Dia mau bertindak, dia akan menjaga agar nama kudusnya tidak dicemarkan. Yehezkiel 36 ayat 21 dan 22. Jadi soal nama ini betul-betul dipermasalahkan, saudara ya. Namun aku menyayangkan nama kudusku yang telah dicemarkan kaum Israel di antara bangsa-bangsa yang harus mereka datangi. Dan itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah Tuhan Yahweh berfirman. Aku melakukan ini bukan untuk kepentinganmu, hai kaum Israel. Tetapi demi nama kudusku yang telah engkau cemarkan di antara bangsa-bangsa yang harus engkau datangi. Yehezkiel 36 ayat 21 sampai 22 TBLAI ya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel. Jadi nama Yahweh sempat dinajiskan oleh kaum Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang.
Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Adonai Yahweh, ya. Bukan karena kamu aku bertindak, bukan karena orang Israel Yahweh bertindak. Ya, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa. Berarti soal nama Tuhan itu ini benar-benar dipermasalahkan oleh Tuhan sendiri. Gak boleh sampai dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Ya, jadi saudara, jelas Yesaya 36 ayat 22 mengatakan bagi Tuhan sangat penting untuk bertindak menjaga agar nama kudusnya tidak dicemarkan. Nah, kalau umat Tuhan melupakan nama Tuhan dengan jalan menadahkan tangan kepada ilah lain, masakan Tuhan diam saja dan tidak menyelidiki. Mazmur 44 ayat 21 dan 22. Katakan apa? Jika kami melupakan nama Elohim kami dan menadahkan kedua tangan kami kepada ilah asing, apakah Elohim tidak mengetahuinya? Padahal semua rahasia hati dia mengetahuinya. Jika kami melupakan nama Elohim kami dan menadahkan kedua tangan kami kepada ilah asing, apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Nah, saudara, jadi jika umat melupakan nama Tuhan dengan jalan menadahkan tangan kepada ilah lain, halo, keadaan seperti ini, persis seperti siapa nih? Ya, rasanya kekristenan di Indonesia kira-kira mirip-mirip seperti ini ya. Masakan Tuhan diam saja dan tidak menyelidikinya? Dia hari-hari sedang menyelidiki, dia hari-hari ini sedang membangkitkan kebenaran ini, saudaraku. Dia menyelidik apa sih penyebabnya sampai umat Tuhan melupakan nama Tuhan, menadahkan tangan kepada ilah lain. Apa penyebabnya gitu ya? Ternyata Yeremia 23 ayat 25 dan 27 menyebutkan penyebabnya. Yaitu adanya para nabi pembohong yang berusaha membuat umat Tuhan melupakan nama Tuhan yang benar. Karena adanya nama ilah lain. Jadi apa yang terjadi pada zaman Yeremia bukan hanya terjadi pada zaman Yeremia. Pada zaman-zaman sebelumnya, saudara-saudara, mulai dari zaman hakim-hakim, terus zaman kerajaan, terus kepada kerajaan itu hampir terpecah menjadi dua, Israel Utara dengan Yehuda di selatan. Dan kemudian Israel Utara mengalami kehancuran, sampai Yehuda di selatan akhirnya juga mengalami kehancuran. Ada nabi-nabi, ada orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk membuat manusia yang tadinya beriman kepada Bapa Yahweh ini melupakan nama Tuhan. Ini tujuannya siapa? Tentu tujuannya setan, tujuannya iblis. Karena iblis sebetulnya yang kepingin disembah. Dia iri hati kalau manusia ciptaan Tuhan itu menyembah Tuhan. Dia kepengennya manusia ini tidak menyembah Tuhan. Menyembah patung-patung, oke lah. Menyembah berhala-berhala oke, dia bisa bersembunyi di baliknya. Jadi dia merasa bahwa dia yang disembah gitu, saudara. Jadi nabi-nabi palsu ini tentu terkena pengaruh dari kuasa si jahat ini, saudara-saudara. Betul nggak Yeremia 23 ayat 25 sampai 27? Coba kita baca ayatnya ya. Aku telah mendengar apa yang diucapkan para nabi. Mereka bernubuat palsu di dalam namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal ini ada dalam hati para nabi yang menubuatkan dusta? Ya, mereka dalam hatinya adalah para nabi pembohong yang berencana membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka. Yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya. Sebagaimana yang leluhur mereka, jadi ingat, bukan hanya para nabi di zaman Yeremia, tapi leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Saudara, jadi ada sembahan lain yang membuat nama Yahweh tersisih. Ya, dan ini yang sedang terjadi pada masa-masa sekarang juga, saudara-saudara, ya. Ada sembahan lain yang menyebabkan nama Tuhan itu tersisih, ya. Melupakan nama Tuhan yang benar karena ada nama ilah lain. Padahal
menyebut-nyebut nama ilah lain sehingga melupakan nama Tuhan yang benar, itu adalah kekejian. Namun hal itu justru tidak disadari oleh banyak orang percaya. Keluaran 23 ayat 13, Tuhan sudah mewanti-wanti. Semua yang telah kufirmankan kepadamu, hendaklah kamu perhatikan. Janganlah kamu memanggil nama ilah-ilah lain. Nama-nama itu janganlah sampai terdengar dari mulutmu. Ya, jadi sudah diwanti-wanti, jangan sampai terdengar dari mulutmu. Nah, oke, jadi tentang nama diri Tuhan itu ternyata Tuhan sendiri mempermasalahkan. Ya, ada ayat yang mempermasalahkan, Tuhan sendiri juga menjaga kekudusannya. Lalu, ayo kita baca lagi, apa kepentingannya, apa urgensinya kita mempelajari nama Yahweh. Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Yesus mengaku bahwa nama Bapa itu adalah nama yang diberikan kepada Yesus. Jadi persis sebagaimana budaya paternalistik pada umumnya, di mana nama Bapa tercantum pula pada nama anaknya. Contohnya ya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Mana nama bapaknya? Nama bapaknya Abdul Qadir, ya. Sorry, kata Munshinya nggak usah. Abdullah bin Abdul Qadir. Mana nama orang itu? Nama orang itu Abdullah. Nama bapaknya Abdul Qadir, gitu ya. Gersom ben Moshe. Nama dia siapa? Gersom. Nama bapaknya Moshe, gitu ya. Nah, saudara, itu ya, Yahya Iskandar. Nama bapak saya Iskandar. Nama saya Yahya, gitu ya. Jadi sebagai marga, ya, Yesus mengaku bahwa nama Bapa itu adalah nama yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebagai marga ya. Coba. Maksudnya apa nih Pak Yahya ya? Coba kita berusaha untuk mengembangkan sekontekstual mungkin dengan kehidupan masa kini gitu ya, marga. Ya Bapa yang kudus, tuh Yohanes 17 ayat 11b dan 12a. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yahweh itu diberikan kepada Yesus. Supaya mereka dapat menjadi satu, sama seperti kita. Ketika aku ada dalam dunia bersama mereka, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu. Yakni nama yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yahweh itu diberikan kepada Yesus. Dan dalam nama ini, murid-murid Yesus terpelihara sempurna. Oke. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf, ia memberikan nama Yesua untuk bayi yang akan dilahirkan Maria, ya. Jadi dia datang kepada Yusuf, Matius 1 ayat 21, ya. Apakah datangnya karena inisiatif Gabriel? Bukan suruhan Tuhan. Tentu suruhan Elohim. Tentu Bapak Yahweh yang menyuruh, ya. Gabriel, pergilah kepada Yusuf. Gabriel, pergilah kepada Maria. Beritahukan kepada Yusuf bahwa jangan diceraikan Maria itu, ya. Tapi dia sedang mengandung karena Roh Kudus. Nanti pada waktunya dia akan melahirkan. Berilah dia nama Yesua. Atau dalam bahasa orang-orang Kristen di Indonesia, Yesus, ya. Berilah dia nama Yesus, gitu, ya. Jadi Gabriel itu memberi nama pada masa itu orang Ibrani, orang Israel, Yusuf dan Maria berbahasa Ibrani Aramaik. Kata Yesus dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu di sana dulu pada zaman itu disebutnya Yesua. Oke? Nah, pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf, ia memberikan nama Yesua untuk bayi yang akan dilahirkan Maria. Matius 1 ayat 21. Ya. Gabriel datang kepada Maria. Gabriel juga datang kepada Yusuf. Nah, Matius 1 ayat 21 tuh Gabriel datang kepada Yusuf. Ya. Ia akan melahirkan seorang putra. Nah, ia ini Maria, ya. Dan engkau, Yusuf, harus menamainya Yesua. Sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Gabriel yang sama datang juga kepada Maria. Berkata begini, sesungguhnya engkau akan mengandung, hai Maria, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamainya Yesua. Jadi apa yang Gabriel sampaikan kepada Yusuf, apa yang Gabriel sampaikan kepada Maria, sama. Namanya adalah Yesua. Nah, saudara, ternyata Yesua ini, nama Yesua itu sesungguhnya adalah singkatan dari Yahweh dan Sua. Ya, Yahweh, Suanya itu apa? Suanya itu keselamatan.
atau juru selamat. Jadi kata Yahweh Shua itu artinya Yahweh juru selamat. Seperti ini nih, diungkapkan oleh buku ini. Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu, bentuk, ini salah bukan Yunani ya, bentuk Ibrani-nya, Yosua atau Yesua, ialah Yahweh adalah juru selamat. Jadi bukunya Douglas, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, menjelaskan bahwa nama Yesus, yaitu Yesua atau Yosua, artinya Yahweh juru selamat. Berarti nama Yesua itu artinya Yahweh Shua, Yahweh juru selamat. Berarti Bapa Elohim, Elohim Bapa itu sang Bapa benar-benar memberikan namanya kepada Yesus, ya, sehingga dalam kata Yesus termuat nama Bapa, yakni Yahweh, tinggal di plus dengan kata Shua yang berarti keselamatan atau juru selamat. Nah, itu sebabnya dalam Matius 21 ayat 9, orang-orang kota Yerusalem waktu menyambut Yesua masuk ke kota Yerusalem, mereka berteriak-teriak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Nah, kok tahu mereka kalau Yesua itu datang dalam nama Yahweh? Karena kata Yesua berasal dari kata Yahweh Shua. Ya, jadi Yesua itu datang ke dunia dalam nama siapa? Yahweh. Ya, sebab memang dalam nama Yesus itu terkandung nama Yahweh. Matius 21 ayat 9. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi Yesua itu betul-betul datang ke dunia dalam nama Yahweh. Shua, Yahweh juru selamat. Ya. Nah, oke, saudara-saudara. Jadi secara Alkitabiah, Yohanes 17 ayat 11 dan 12 itu mempermasalahkan nama Yesus karena nama Yesus itu atau nama Tuhan itu adalah nama yang terkait dengan perjanjian lama, ya. Jadi Bapa di sana adalah Yahweh, maka nama Bapa itu seperti marga di nama Yesus itu termuat nama Bapa itu, ya. Oke. Nah, yuk sekarang kita lihat masih bukti Alkitabiah yang keempat. Roma 8 ayat 29. Yuk baca dulu ayatnya. Roma 8 ayat 29. Sebab mereka yang dia kenal sebelumnya, mereka juga dia tetapkan sebelumnya untuk menjadi serupa dengan gambar putranya. Jadi orang-orang yang dikenal oleh Elohim sebelumnya, orang-orang inilah yang kemudian dia tetapkan sebelumnya untuk menjadi serupa dengan gambar putranya. Sehingga putranya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesua yang sesungguhnya putra tunggal Bapa, putra tunggal. Tapi dia rela menjadi putra sulung. Artinya apa? Artinya ketika dia sudah berkorban untuk menebus manusia, maka manusia yang ditebus itu dijadikannya, diadopsinya menjadi adik-adiknya, menjadi putra-putri dari Bapa Yahweh. Karena itulah, maka dia tidak lagi anak tunggal, tetapi rela jadi putra sulung, putra yang barep, yang paling pertama, ya, di antara banyak saudara. Lah kita ini saudara-saudara kesekian, saudara-saudara. Para murid itu saudara-saudara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12. Kita mungkin udah yang kesekian ratus juta gitu, saudara-saudara ya. Tapi kita ini saudara-saudaranya sang sulung. Lah kalau begitu, saudara-saudara, ya, jika Yesus sebagai sang sulung mengenakan nama Yahweh atau dapat dikatakan bermarga Yahweh, maka kita selaku saudara-saudaranya pastilah juga bermarga yang sama. Nah, itulah yang disebut pula dalam Efesus 3 ayat 14-15 bahwa sebagai anak-anak Elohim kita mendapat nama dari Bapa kita. Sama seperti Yesua mendapat nama dari Bapa yang dengan nama itu kita, ya, saudara-saudaranya terpelihara sempurna. Coba kita baca dulu Efesus 3 ayat 14-15. Berkenaan dengan itu, maka aku bertekuk lutut kepada Bapa Tuhan kita Yesua HaMasyiah,
Sebab daripadanya lah, dari Bapa lah, setiap keturunan termasuk saya, ini mungkin yang ke 100 juta sekian gitu di surga dan di atas bumi mendapatkan nama. Aduh, saya dapat marga ya. Kalau di LAI lebih jelas lagi, coba kita baca ya. Terjemahan LAI menyatakannya pakai katanya di sini. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi setiap turunan yang ada di sorga itu siapa? Para saleh yang sudah meninggal, maksudnya di sorga itu di Firdaus ya tentunya ya. Dan kita yang masih di atas bumi, kita ini adalah keturunan dari Bapa Surgawi. Tentu kita bermarga sama, kita beroleh nama yang sama dari Bapa gitu ya. Efesus 3 ayat 14 dan 15. Nah, karena kita punya nama sama, maka dengan nama itulah kita terpelihara. Sama seperti Yesus mendapat nama dari Bapa, dengan nama itu kita terpelihara sempurna. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu sama seperti kita. Artinya kita nih, saya dan saudara-saudara, kita juga bermarga sama, menjadi satu, ya sama seperti Yesus dan Bapa, ya. Nah, ketika aku, kata Yesus, ada dalam dunia bersama dengan para muridku, aku senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yakni nama yang telah kau berikan kepadaku. Nah, sekarang aku pergi kepada Bapa, ya Bapa, peliharalah mereka. Sekarang di bumi ada Yahya, ada Gersom, ada Roy, ada Pak Alex, ada Ibu Litik, ada semua yang ikut pelajaran ini gitu ya, dan semua anak-anak Tuhan yang lain. Peliharalah mereka dalam namamu, yakni nama yang telah kau berikan kepadaku, nama yang kau berikan juga kepada mereka tentunya. Amin. Kepada kita semua. Amin. Nah, saudara, jadi jelas sekali kita ini ternyata seperti punya marga baru gitu ya. Marga kerajaan surga, warga kerajaan surga. Dalam Wahyu 7 ayat 3 dan 4, Wahyu 14 ayat 1, tertulis bahwa tanda kepemilikan Tuhan atas umatnya adalah nama dirinya sendiri yang tertulis pada dahi umatnya. Ya, Wahyu 7 dulu ayat 3 dan 4 coba. Janganlah merusak darat, laut, ataupun pepohonan, sampai kami telah memasang materai pada dahi para hamba Elohim kami. Jadi lebih dulu dimeteraikan dulu ya para hamba Elohim itu dengan tanda kepemilikan dari Yahweh ya. Lalu aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan dari segenap suku keturunan Israel sebanyak 144.000 orang. Jadi, saudara, jangan merusak dulu artinya apa? Kalau kita dipasang materai dulu, termasuk 144.000 orang ini, ya, itu artinya 144.000 orang ini tidak akan dirusak oleh si antikris, tidak akan dirusak oleh si antikris, gitu ya. Yuk kita baca sekarang. Ini 144.000, jadi diberi tanda materai di dahinya. Tanda materainya apa? Dalam ayat berikutnya, pasal 14 ayat 1. Lalu aku melihat tampaklah anak domba berdiri di atas bukit Sion, dan bersama dia ada 144.000 orang yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Dalam LAI malah nama Bapa dan nama putranya gitu ya. Oke, punya nama Bapaknya. Jadi, saudara, kita tuh punya nama Bapa itu sebagai cap materai bahwa kita ini miliknya. Tapi mungkin saudara-saudara akan bilang, sungguh pun dalam konteks ini umat Tuhan yang dimaksud adalah 144.000 orang Israel yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Namun bisa jadi ini merupakan kiasan bagi gambaran yang sepenuhnya, gambaran yang menyeluruh dari seluruh anak-anak Tuhan yang beroleh marga dari Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku, memang hanya disebut 144.000 orang Israel yang punya tanda di dahi. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal pemberian atau pemberian tanda kepemilikan dari Tuhan, yaitu kita dicap miliknya Tuhan, ya, yang pertama materainya adalah Roh Kudus, tapi yang kedua adalah kita tuh punya marga baru, saudara-saudara. Ya, punya marga baru. Ya, yaitu marga ya sama seperti Yesus, dapat nama Yahweh. Jadi Yahya Iskandar masih ada band
Yahweh gitu ya. Saudara-saudara, sebetulnya itu kerelaan Tuhan memberi namanya bagi kita. Supaya apa? Supaya di dalam nama itu kita diselamatkan. Karena hanya dalam nama itu kita bisa diselamatkan, saudara-saudara. Ya, oke, ini 144.000 itu. Oke, nah sekarang kita tinjau secara historis. Tadi secara alkitabiah ya, secara alkitabiah kita sudah buktikan beberapa ayat yang mempermasalahkan nama Tuhan. Bahkan kita punya bukti-bukti bahwa nama Tuhan itu ternyata Tuhan sendiri yang membelanya, nggak mau dinajiskan. Ternyata itu jadi marga buat kita ya, karena itu marga bagi Yesua ya. Oke, sekarang kita lihat sejarah kekristenan di Indonesia membuktikan bahwa nama Yahweh perlahan tapi pasti sedang dilupakan. Artinya dulu dipakai, tapi sekarang dilupakan. Ini maksudnya apa? Ini loh saudara. Bukti nama Yahweh pernah termuat dalam terjemahan lama terbitan LAI ya. Jadi dulu di terjemahan lama ada nama Yahweh ya. Dan dalam berbagai bahasa daerah ya. Namun sekarang terbitan-terbitan tersebut hampir hilang dari peredaran karena kebanyakan ibadah sudah menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau pakai bahasa Indonesia, kitab sucinya pakai TBLAI. Nah, yang mudah sama sekali menghilangkan nama Yahweh. Padahal dalam bahasa-bahasa daerah, nama Yahweh itu ada. Dan dalam terjemahan lama pun ada. Ya contohnya ya. Ini terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama. LAI ini, LAI ya saudara. Kita melihat dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga ya. Bahwa Tuhanlah panglima perang. Yehuwa itulah namanya. Jadi terjemahan lama masih memuat kata Yahweh. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan baru, nggak ada kata Yahweh, saudara. Ya, nggak ada. Ini sudah berubah. Ya, Tuhan itulah namanya. Kok namanya jadi Tuhan sih? Tuhan mah bukan nama ya. Ya, Tuhanlah panglima perang. Tuhan itulah namanya. Jadi nggak serk ya, namanya Yahweh harusnya ya. Oke, ini dalam terjemahan lama loh ada nama Yahweh. Kemudian dalam bahasa-bahasa daerah, contohnya ya, ini bahasa Pak-Pak ya dari Lembaga Alkitab Indonesia nih, bahasa Pak-Pak. Bahasa Pak-Pak ya. Bahasa Pak-Pak itu bahasa Batak juga ya. Yuk kita baca. Nai iba ing debata Jehovah. Nah, debata Jehovah. Jehovah ini adalah Yahweh. Jadi dalam bahasa Pak-Pak masih ada kata Yahweh. Tapi kalau orang ibadahnya nggak pakai lagi bahasa Pak-Pak, yang dipakai adalah bahasa Indonesia, maka kata Yahweh itu lama-lama nggak dikenal. Orang tua sekarang mungkin masih kenal. Tapi anak-anaknya yang milenial, bahkan nanti Gen dan seterusnya, itu mereka nggak akan kenal nama Yahweh lagi, ya, karena sudah nggak ada. Dalam bahasa apa lagi? Ini contohnya dalam bahasa Simalungun. Ini karyanya Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam bahasa Simalungun masih ada nama Yahweh. Tuh, Naibata Jehovah. Naibata Jehovah. Nah, Jehovah ini Yahweh, ya. Yehova, Yahweh. Ada, saudaraku. Ya. Naibata Jehovah. Dalam bahasa apa lagi? Ini bahasa Toba. Semuanya bahasa Batak, Bapak. Oke, nanti ada bahasa lain. Dalam bahasa Toba, saudara. Dalam bahasa Toba, Debata Jehovah. Ada, ya. Nah, ini dalam bahasa Jawa deh. Yuk, LAI bahasa Jawa. Ini Kejadian 4 ayat 26. Mudah-mudahan saya bacanya nggak salah. Set uga duwe anak lanang. Dijenengake Enos. Nah, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga. Dan anak itu dinamainya Enos. Gitu ya. Wiwit nalika samana wong pada wiwit memuja nyebut asmane Sang Yehuwa. Nah, jadi ya wiwit sanika itu waktu itulah orang mulai memanggil ya berseru dalam nama Yahweh ya, asmane dalam nama Sang Yehuwa.
dalam nama Yahweh. Asmanipun itu namanya. Ya, asmanipun. Ya Pak, ya maaf ya Pak ya. Pak Daniel Karno mungkin lebih ngerti bahasa Jawa, saya sih. Ya, jadi Sang Yehuwa ada dalam bahasa Jawa. Tapi kebanyakan orang Jawa sekarang ibadah pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Alkitabnya apa? TBLAI. Mana ada ketemu Sang Yehuwa lagi. Udah dilupakan, saudara, kalau orang-orang Jawa. Ngotot lagi mereka bilang, nggak kepake itu nama. Aduh. Padahal dulu ada, saudara-saudara. Ya, oke. Nah ini dalam ILT diterima, dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga. Dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Ya, wiwit nalika samana wong pada wiwit memuja nyebut asmane Sang Yehuwa. Nah gitu. Ya, jadi dalam TBLAI diganti jadi Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan orang nggak kenal lagi nama Yahweh, saudara. Ya, lalu fakta bahwa kebanyakan orang Kristen di Indonesia, apalagi kaum milenial, sama sekali tidak tahu menau tentang nama Yahweh. Tentu saja hal itu adalah akibat dari Alkitab yang dijadikan pegangan gereja-gereja di seluruh Indonesia selama ini. Yaitu versi TBLAI yang tidak memuat nama Yahweh sama sekali, kecuali dalam kamusnya. Ya, ada lagi yang miris, saudara. Ini ironis banget. Analogi yang ironis dari logonya Gereja Protestan Maluku. Pada waktu Gereja Protestan Maluku didirikan oleh orang Jerman, ya kalau nggak salah itu ya, kemudian diteruskan oleh bangsa Indonesia tahun 1300-an, itu kemudian didaftarkan sebagai gereja gitu ya. Nah, saudara, mereka punya moto 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ya, Apolos yang menanam, aku yang menyiram, kata Paulus, tetapi Yahweh lah yang menumbuhkan. Jadi zaman itu si orang Jerman ini, pendiri ini ya, tahu bahwa yang menumbuhkan adalah Yahweh, Yod, He, Waw, He. Ini mungkin udah stempel kesekian, tulis Yodnya juga kurang begitu bagus ya, He-nya juga kurang begitu bagus, yang ini udah seperti cat ya. Nah, jadi Yod, He, Waw, He, ini mungkin stempel yang kesekian. Nah, lama-lama karena Alkitabnya nggak pakai nama Yahweh lagi, ini langsung nggak dikenal nih saudara. Pada stempel mungkin gereja pada tahun 80-an, hurufnya udah jadi begini nih saudara. Ya, Gereja Protestan Maluku, 1 Korintus 3 ayat 6-nya sama, 2 orang, yang satu nanam, satu nyiram sama. Tapi yang numbuhkan siapa ini? Raweruh kalau ditanya Pak Gersom ini bacanya apa? Nggak tahu apa. Ya, ini aneh, ini asal-asal tulis aja gitu. Karena udah gak kenal nama Yahweh. Makin kesini saudara-saudaraku, makin mereka gak tahu ini tulisan apa sih, dianggapnya stick golep saudara-saudara. Nah, ini stick golep ada bolanya, stick golep ada bolanya, stick golep ada bolanya gitu ya. Ya udahlah, yang penting ini stempelnya Gereja Protestan Maluku. Jadi ini dia. Ini apa gitu saudara. Padahal awalnya adalah nama Yahweh. Betul saudara? Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang ironis. Ya, dari pertama gereja ini didirikan, si pendirinya tahu Yahweh lah yang menumbuhkan. Ya. Apolos yang menanam, kata Paulus, aku yang menyiram, tapi Yahweh lah yang menumbuhkannya. Nah, tapi lalu jadi begini saudara-saudara. Karena mereka nggak tahu lagi makna ini tuh apa gitu. Saudara, nah, jadi ini salah satu yang ironis. Dulu ada nama Yahweh, sekarang dilupakan gitu ya. Nah, kalau secara historis semacam itu di Indonesia, sekarang kita tinjau secara teologis. Rumusan baptisan dalam Matius 28 ayat 19 itu hanya menyebut Tuhan dengan nama jenisnya saja. Padahal yang utama adalah nama diri Tuhan. Karena hanya nama diri Tuhanlah yang menyelamatkan. Kisah 2 ayat 38, itu rumusan baptisan yang menyebut nama diri itu ada 2 ayat loh. Yang menyebut nama jenis malah cuma 1 ayat ya.
Jadi yang menyebut nama diri itu ada di Kisah 2 ayat 38, Kisah 19 ayat 5. Coba kita baca. Karena itu pergilah. Ini dulu ya, yang menyebut pakai nama jenis. Karena itu pergilah muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, Pak, Bapak bilang Roh Kudus adalah nama diri. Kalau dia Yahweh Ruah itu nama diri karena ada kata Yahweh-nya ya. Tapi kalau ruah saja itu adalah nama jenis. Gitu ya. Bapa adalah nama jenis, Putra adalah nama jenis, Ruah adalah nama jenis. Ruah HaKodes itu nama jenis. Tapi kalau ada Yahweh Ruah HaKodes, itu kata Yahweh-nya yang menjelaskan dia adalah nama diri. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketiga nama ini hanya nama jenisnya. Bolehkah? Boleh, boleh. Tapi nggak boleh dilupakan bahwa yang menyelamatkan itu adalah nama dirinya, saudara-saudara. Sebab nanti akan kita buktikan. Ya, Kisah 2 ayat 38 dulu. Yuk, kita lihat. Dan Kisah 19 ayat 5. Maka Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis dalam nama Yesua HaMasiah. Jadi dibaptis dalam nama. Yang penting ini harus ditonjolkan adalah nama dirinya, Yesua HaMasiah. Untuk penghapusan dosa-dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Gitu. Juga dalam Kisah 19 ayat 5. Setelah mendengar hal itu, mereka pun dibaptis dalam nama Tuhan Yesua. Jadi nama dirinya itu penting. Mengapa? Sebab, saudaraku, tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan. Mengapa nama diri ini penting? Sebab tujuannya adalah agar jangan ada yang memalsukan. Kalau Bapak nanti ada seorang gembala yang benar-benar berhati Bapak gitu ya. Lalu dia punya putra, putranya sangat baik sekali ya. Lalu dia punya burung merpati. Burung merpatinya itu sangat jinak dan bisa disuruh-suruh gitu. Lalu dia akan bilang, aku sebenarnya Bapak itu. Nggak ada yang lain kok. Dan putranya yang sangat baik, yang suka nolong ini, aku juga putra, aku rela kok berkorban untuk kamu. Dan burung merpatinya yang bisa disuruh-suruh kok, dia hebat sekali untuk pergi kemana-mana, ngantar surat dan sebagainya. Lalu dipalsulah Tuhan yang sesungguhnya. Mengapa nama diri ini penting? Sebab tujuannya adalah agar jangan ada yang memalsu. Di kolong langit ini hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain selain Dia. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Bandingkan dengan Kisah 2 ayat 21. Kisah 2 ayat 21 betulkah? Ya. Kisah 2 ayat 21-nya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan di TBLAI ditulisnya. Nama Tuhan akan diselamatkan. Padahal kata ini adalah nama Yahweh. Karena ini kutipan dari kitab Yoel. Ya, tapi TBLAI bilang berseru kepada nama Tuhan. Ya, padahal nama Tuhannya tuh harus nggak boleh dipalsu. Ya, jadi harus nama dirinya. Ya, coba kalau di dalam bukan TBLAI, pasti nama Yahweh, saudara. Contohnya ya, kita ambil yang Roma 10 ayat 13, itu dalam bahasa ILT, atau dalam bahasa BIL. Pakai LAI juga perbandingan aja, tidak apa-apa. Supaya tahu bahwa kata Tuhan itu asalnya dari kata Yahweh. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, TBLAI, itu akan diselamatkan. Padahal, ini kutipan dari kitab Yoel. Kitab Yoelnya, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, ia akan diselamatkan. Saudara, jadi nama dirinya ini nggak boleh hilang. Tapi di dalam terjemahan ini sudah nggak ada nama dirinya. Dan kalau begini nggak ada nama diri, ada banyak Tuhan yang akan mengaku bahwa dia yang bisa menyelamatkan. Padahal yang bisa menyelamatkan hanya satu di kolong langit ini, yaitu Yesua atau Yesus, yang artinya Yahweh, Juru Selamat. Jelas? Saudara, 1 Korintus 1 ayat yang kedua itu mengatakan kepada gereja Elohim di Korintus,
yang telah dikuduskan dalam Hamasiah Yesua, jadi dikuduskannya oleh Hamasiah Yesua, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, jadi orang-orang Korintus itu menjadi orang-orang kudus karena Yesua Hamasiah. Bersama semua orang yang memanggil nama Tuhan kita Yesua Hamasiah di setiap tempat, termasuk saudara yang sedang ikut PA nih malam hari ini. Jadi orang-orang kudus di Korintus bersama dengan kita, ya, kita ini adalah orang-orang yang memanggil nama Tuhan kita Yesua Hamasiah. Jadi penting sekali untuk menyebut nama diri ini, saudara-saudaraku. Nah, kitalah orang-orang yang telah dikuduskan, diselamatkan itu. Ya, jadi saudara, kalau kita baca dalam ILT kisah 2 ayat 21, Roma 10 ayat 13, siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Sebab ini kutipan dari Yoel 2 ayat 32. Dan nama Yahweh itu adalah bisa juga Yesus, yaitu Yahweh Sua. Oke? Nah, saudara, jadi itu yang harusnya secara teologis kita pertahankan. Ya, mengapa nama diri ini penting? Sebab tujuannya adalah jangan ada yang memalsukan. Sebab di kolong langit cuma ada satu. Lalu mengapa pula? Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Itu tertulis loh dalam Filipi 2 ayat 9. Ya. Karena itu pula Elohim sangat meninggikan dia dan menganugerahkan nama di atas segala nama kepadanya. Loh, kenapa kok disebut Yesua itu mendapatkan nama di atas segala nama? Ya, karena Yahweh itu adalah nama di atas segala nama. Karena apa sih? Karena Yesua yang artinya Yahweh Sua, Yahweh Juru Selamat, itu satu-satunya jalan ke surga. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, ya, Yesua berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, jelaskan kenapa dia diberi nama di atas segala nama? Karena hanya dia satu-satunya jalan ke surga, saudara-saudara. Oke, lalu berikutnya. Itu sebabnya juga segala sesuatu harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Jadi saya lebih cocok kalau baptisan itu kita menyebutnya dalam nama, ya nama dirinya harus kita sebut, saudara. Ya, kalau saya ya lebih cocok begitu, ya. Oke, mau didahului dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu oke. Tapi ke dalam nama Yesua Hamasiahnya itu harus kita sebut, saudara. Sebab itu adalah yang tidak bisa dipalsukan. Ya, itu hanya satu-satunya. Yesua Hamasiah itu, ya maksudnya adalah yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus, dan dia adalah Yahweh Ha-Ben yang menjelma jadi manusia gitu. Ya. Jadi Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesua. Dengan mengucap syukur melalui dia kepada Elohim Bapa. Jadi boleh bersyukur kepada Bapa, kepada Putra, kepada Ruach HaKodes, boleh. Tapi kalau melakukan sesuatu, misalnya menyembuhkan orang sakit, sebut dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Saudara sebut itu. Kalau saudara mau mengusir setan, sebut itu dalam nama Tuhan Yesua Hamasiah. Kenapa? Ya, kenapa harus nama diri? Karena nama itu penuh kuasa, ya, penuh kuasa. Mengapa ditentang dan disuruh berhenti oleh Sanhedrin, oleh Mahkamah Agama? Adalah yang disuruh, yang ditentang, yang disuruh berhenti itu adalah apa? Bicara atau mengajar dalam nama. Ini aneh loh. Jadi yang ditentang adalah bukan ajaran, yang ditentang itu bukan gerakan, tapi yang ditentang adalah kalau kamu ngomong, kalau kamu ngajar dalam nama Yesua, itu yang ditentang, saudara. Coba kita baca ya, Kisah 4 ayat 17 ya. Namun supaya hal ini tidak lebih jauh tersebar kepada rakyat, kita, ini Sanhedrin katanya, akan mengancam mereka dengan keras, agar tidak lagi berbicara dalam nama ini kepada siapapun. Jadi murid-murid itu berbicara dalam nama Yesua, dalam nama Yesua, dalam nama Yesua, kamu sembuh. Hai yang timpang, dalam nama Yesua kamu sembuh. Hai orang-orang yang melihat mujizat penjara ini terbuka, dalam nama Yesua kamu diselamatkan. Nah itu yang dilarang, yang tidak boleh dibicarakan lagi itu bicara dalam nama.
bukannya pengajaran bahwa, oh, ada seorang yang namanya Yesua, dia hidup sangat baik, dia mencintai orang-orang miskin, bahkan orang berdosa. Bukan pengajaran, bukan. Tapi kalau ada orang yang bertindak dan berbicara dalam nama Yesua, itu yang harus diberhentikan. Nah, jadi takutnya kalau ada orang yang ngomong dalam nama Yesua gitu ya. Coba, betul nggak dalam Kisah 5 ayat 28? Kisah 5 ayat 28 katanya, bukankah kami sudah memerintahkan kamu agar tidak mengajar dalam nama itu? Lihatlah, kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu benar-benar bermaksud untuk menanggungkan darah orang itu atas kami. Jadi tidak mengajar dalam nama itu. Yang ditakutkan adalah mengajar dalam nama itu. Bukan mengajar kebaikan. Bukan mengajar cinta kasih. Tapi kalau mengajar dalam nama Yesua itu yang nggak boleh, saudara-saudara. Jelas ya? 5 ayat 40, kisah 5 ayat 40. Maka mereka pun dapat diyakinkan olehnya. Lalu dipanggillah para rasul itu, dipukulinya, dan setelah diperintahkan agar jangan lagi berbicara dalam nama Yesua, mereka pun dilepaskan. Dan saudara, orang-orang yang mau mengadili itu diyakinkan oleh kesaksian murid-murid Tuhan ini. Lalu para rasul itu dipanggil, dipukuli, dan diperintahkan supaya jangan lagi bicara dalam nama Yesua. Baru mereka itu dilepaskan. Jadi kenapa mereka nggak boleh bicara, nggak boleh mengajar dalam nama Yesua? Sebab dalam nama Yesua ada kuasa surgawi, ada kuasa surgawi. Ini baca awalnya adalah kisah 4 ayat 7, ini alasannya. Ya. Kisah 4 ayat 7 dan kisah 4 ayat 10. Mereka menyuruh Petrus dan Yohanes berdiri di tengah-tengah kerumunan. Ini para Sanhedrin itu ya, mahkamah agama itu mengadili Petrus dan Yohanes dan terus-menerus ditanyai. Dengan kuasa apakah? Atau dalam nama siapakah? Jadi dalam nama siapa dengan kuasa apa itu sama. Berarti dalam nama itu ada kuasa. Dalam nama siapakah Petrus dan Yohanes melakukan hal itu? Nah, lalu mereka menjawab nih, Petrus dan Yohanes, maka ketahuilah olehmu dan seluruh bangsa Israel bahwa dalam nama Yesua HaMasiah orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan telah dibangkitkan dari kematian oleh Elohim. Dalam nama itulah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Tadinya dia lumpuh atau tadinya dia timpang, sekarang berdiri di hadapan mereka semua. Saudara-saudara, jadi dalam nama itu benar-benar berkuasa. Itu tadi secara teologis, saudara. Ya, yang ditentang oleh Sanhedrin adalah bicara atau bertindak dalam nama Yesua, gitu ya. Oke, sekarang secara eskatologis. Nah, pandangan tinjauan ke depan. Pada waktu umat Israel mencemarkan nama Yahweh, maka Yahweh sendiri bertindak untuk menguduskannya di tengah bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka tahu, dialah Yahweh. Jadi orang-orang bangsa-bangsa lain harus tahu bahwa dialah Yahweh. Yehezkiel 36 ayat 23 mengatakan, aku akan menguduskan namaku. Jadi nama yang tadinya dicemarkan di tengah bangsa-bangsa, Yahweh sendiri yang bertindak, aku akan menguduskan namaku yang agung, yang telah dicemarkan di antara bangsa-bangsa, yang telah engkau najiskan di tengah-tengah mereka, supaya bangsa-bangsa itu tahu bahwa akulah Yahweh. Jadi Yahweh mengharapkan bangsa-bangsa itu tahu bahwa dialah Yahweh. Ya, ketika aku menyatakan kekudusanku melalui engkau di depan mata mereka, firman Tuhan Yahweh. Jadi Yahweh yang bertindak ketika namanya dicemarkan. Hari-hari ini juga Yahweh yang bertindak. Bukan Yahya Iskandar, bukan Gersom, bukan Marsudi, bukan Roy, tapi Yahweh yang bertindak. Kita ini cecerek-cecerek yang diajak untuk sama-sama bertindak ya saudara-saudara ya. Tapi bersyukur, amin. Oke, nah yuk kita lanjutkan. Nah kalau begitu, bagaimana dia bertindaknya saudara-saudara? Dimulai dengan Sakaria 14 ayat 9 ini ada nubuatan tentang hari Yahweh. Di mana Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan dia adalah Yahweh yang esa, dan namanya pun esa. Dia adalah satu-satunya Tuhan, dia adalah Yahweh, satu-satunya Tuhan, dan namanya pun satu, gitu ya. Nah, secara ekskatologis, ya,
nubuatan hari Yahweh itu adalah hari ketika antikris dikalahkan. Dan saat itu tidak ada lagi satupun ilah lain di muka bumi ini. Bahkan iblis pun telah dibelenggu di Abisos, lubang tanpa dasar itu. Wahyu 20 ayat 2. Coba baca dulu Zakaria 14 ayat 9, nubuatannya. Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi pada hari itu. Dia adalah Yahweh yang esa dan namanya pun esa. Ya, itu nubuatannya. Jadi itu adalah nubuatan untuk kerajaan damai 1000 tahun. Ya, nah secara eskatologis itu begitu. Pada waktu itu antikris sudah dikalahkan, saudara. Dan pada waktu itu iblis pun ditawan, ya, di lubang tanpa dasar di Abisos, Wahyu 20 ayat 2. Lalu ia menangkap naga, yakni ular tua, yaitu iblis atau setan, yang membelenggunya selama 1000 tahun. Nah, jadi sudah ditangkap. Jadi nggak ada ilah lain di sana. Jadi Yahweh lah satu-satunya Tuhan yang disembah. Ya, seluruh manusia dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu takut, gitu. Ya, kita bisa memerintah dengan tongkat besi, gitu, saudara-saudara. Ya, disitulah semua manusia baru tahu. Tapi nanti iblis akan dilepaskan lagi untuk masih bisa menyesatkan beberapa orang, itu aneh juga, gitu ya. Oke. Tentu aja mereka-mereka yang benci dan marah, sakit hati kepada orang-orang percaya, ya, mereka itu mungkin ikut iblis lagi. Untuk mengumpulkan umat Yahweh pada waktu itu, jadi bagaimana nanti Yahweh punya umat pada hari kerajaan 1000 tahun itu? Itu harus dikumpulkan umat Yahweh, ya. Bagaimana caranya? Maka ada misi pemulihan namanya yang telah dicanangkan dalam Sefanya 3 ayat 9. Jadi Yahweh sendiri yang bertindak nih. Ya, misinya bunyinya begini, tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang bersih. Saudara bersyukurlah saudara telah diberikan bibir yang bersih. Supaya mereka semua dapat memanggil nama Yahweh dan melayani dia bahu-membahu. Sebentar lagi saudara, akan banyak orang yang akan berseru sama seperti kita, menyeru nama Yahweh. Dan kita akan bekerja bahu-membahu. Oke? Sebab jika tidak, maka manusia cenderung akan melupakan nama diri Tuhan. Kalau Yahweh sendiri yang tidak bertindak untuk memulihkan bibir bangsa-bangsa, maka kecenderungan kita ini akan melupakan nama diri Tuhan. Kalau perjanjian lama nama Yahweh saja sudah dihapus, maka di perjanjian baru satu saat pun, saudara, bukan terbitannya yang menghapus nama Tuhan, mungkin tidak, mungkin juga iya, tapi idenya lama-lama akan hilang. Karena apa? Karena iblis akan menyesatkan kebutuhan manusia itu, akan disimpangkan kebutuhan manusia itu pada Mesias dunia. Saudara, itu yang oleh dunia ditunggu-tunggu. Ratu Adil kah, yang namanya Maitreya kah. Orang Ibrani nunggunya siapa? Mesias, ya. Atau Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi kah. Atau itu justru adalah artificial intelligence. Saudara, ya, itu kepandaian artificial gitu. Saudara, mungkin juga itu yang nanti akan jadi Mesias bagi dunia ini. Atau mungkin New World Order yang akan jadi Mesias bagi dunia ini. Atau salah satu pemimpin, ya, yang akan jadi Mesias bagi dunia ini. Nanti ketika rancangan-rancangan dari semua orang-orang yang bermanuver untuk menguasai dunia lewat apa saja. Apakah lewat chip, atau lewat vaksin, atau lewat penyakit, pandemi lagi gitu ya. Kalau dia nanti bisa memberi kelepasan, bisa jadi dia adalah Mesiasnya. Jadi bukan Yesus lagi, dipalsu. Nah, saudara, inilah ya yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Dia itu adalah antikris nanti. Ya, Matius 24 ayat 23 dan 24 sudah dengan jelas mengatakan pada waktu itu, jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasyah ada di sini. Lihat, yang diurapi untuk melepaskan kita dunia dari kemelut ini ada di sini loh, gitu. Atau di sana loh, janganlah kamu percaya. Sebab Hamasyah palsu, ya, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat
dan keajaiban-keajaiban agar jika mungkin menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Saudara, opsinya apa saja, macam-macam, artificial intelligence bisa, robot bisa yang nanti jadi penguasa dunia ini, atau alien juga bisa, saudara-saudara tuh ya, yang akan jadi penguasa dunia ini, atau orang yang paling cerdas, orang yang menguasai dunia, atau badan yang menguasai dunia, dialah antikrisnya nanti. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lebih dulu diberi tanda kepemilikan sehingga kita disisihkan dari murka yang akan dikerjakan oleh antikris itu, saudara-saudara. Nah, ini yang jadi pengharapan kita, saudara-saudara. Jadi, kalau suatu saat dunia itu akan menganut pluralisme agama, artinya semua agama dianggap menyelamatkan, ya. Saudara, semua agama. Jadi nggak bisa kita cuma mengklaim Yesus saja yang menyelamatkan. Karena bisa jadi yang menyelamatkan adalah Maitreya gitu. Bisa jadi itu yang menyelamatkan adalah Ratu Adil gitu, saudara. Ya, jadi yang menyelamatkan justru siapa nanti? Mungkin Putin gitu ya, atau mungkin itu pemimpinnya Cina sekarang gitu. Yang menyelamatkan dunia siapa? Yang paling hebat di dunia sekarang siapa? WHO atau PBB-nya? Ya, saudaraku, nanti yang menyelamatkan dunia itu siapa? Itulah nanti akan ditunggu-tunggu. Karena agama itu dianggapnya cuman selengkap aja untuk membuat kita itu punya etika yang baik, untuk kita punya attitude yang baik, untuk kita punya moralitas yang baik, sehingga kita bisa bekerja sama, bersatu padu untuk membuat dunia ini tetap sejahtera gitu. Nah, saudaraku, padahal nanti ada penipuan dari antikris. Dia akan menguasai semua ini, ya. Semua ini dianggap sebagai perempuan pelacur yang melacurkan diri gitu. Nah, saudara-saudara, jadi satu saat manusia itu pencariannya bukan pada Yesus lagi loh. Kalau nama Yahweh sudah dihilangkan, satu saat nama Yesus pun akan dihilangkan, saudara. Ya, pada waktu itu ya orang akan cari-cari, mungkin bukan Yesus ya, tapi apa misalnya Allah, atau bukan Yesus ya, mungkin apa gitu ya, sang yang itu dia tadi ya, Paraning Dumadi gitu ya. Sekarang saja saudaraku, dalam kekristenan itu telah muncul gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, ini harus kita waspada, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saudara nggak tahu bahwa ini gereja pada satu saat tidak akan menyebut nama Yesus lagi. Hilang nama Yesusnya. Siapa Tuhanmu? Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu, saudara-saudara. Ya, ini harus hati-hati. Saudara tahu nggak bahwa asal-usul dari perkembangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa? Ini gereja kayanya luar biasa. Mereka bikin film-filmnya semuanya bagus. Film Musa membelah Laut Merah. Aduh, film Nabi Nuhnya bagus, semua film yang dibuatnya itu bagus, itu pasti biaya besar, uang dari mana? Tahukah saudara bahwa pendirinya adalah seorang wanita yang kelihatannya aneh, miskin gitu, tapi kayaknya luar biasa, uangnya entah dari mana gitu. Ya, namanya Yang Xiangbin, dia adalah, ini wanita apa pria sih? Pria kelihatannya. Kalau nggak salah wanita. Oh, wanita Cina. Ya. Kristus akhir zaman, maka dia akan dianggap Kristus akhir zaman. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, dia nantinya. Saudara, dan itu gereja yang sangat kaya. Dan video-videonya, YouTube-nya merasuk ke banyak orang. Sekarang banyak komentar, banyak pengikutnya sudah di YouTube itu, saudara-saudaraku. Ya, jadi saudara harus hati-hati. Kalau ada gereja yang sudah menghilangkan nama Yesus dengan mengganti pakai sebutan umum saja, sudah terjadi gitu. Ya, jadi jangan pikir kalau gerakan pengagungan nama Yahweh itu mau kembali ke Torah. Tidak, cuma mau menyadarkan. Satu saat bukan Yesus lagi yang akan dicari, tapi Mesias yang akan dicari. Siapa yang paling hebat bisa menyelamatkan dunia ini? Itulah yang akan disembah. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak sampai lepas dari hubungan dengan Yesus, ada paradigma. Kita gereja sudah mengakui nama Yesus,
Jadi pastilah misi amanat agung dapat terlaksana dengan mulus. Enggak Pak, enggak mungkin lupa sama nama Yesus kok ya. Pokoknya amanat agung harus dapat terlaksana. Nah, bagaimanapun tanpa mengaitkan nama Yesus dengan Yahweh, iman Kristen kita itu tidak berakar pada sumber yang semestinya. Sebab Yohanes 4 ayat 22 mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Ini akarnya, saudara-saudaraku. Kalau kita tercabut dari akar ini, maka kita akan segera, pasti nama Yesus pun akan terabaikan pada satu saat. Sehingga iman bahwa Yesus adalah Tuhan, gugur. Dan kalau sudah begini, apa kabar misi, apa kabar amanat agung? Ini yang jadi pertanyaan kita, saudara-saudara. Jadi kenapa kita harus memasalahkan nama, supaya kita tahu kaitan nama Yesus dengan adanya nama Yahweh dalam perjanjian lama. Ya, karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Nggak boleh dicabut akarnya. Jangan Omega aja, jangan ada dalam perjanjian baru saja. Dia juga ada dalam perjanjian lama, yaitu dengan nama Yahweh. Nah, kalau akarnya kuat, ini nggak mudah tercabut, saudaraku. Ya, oke. Tuhan memberkati kita semua. Cukup sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semuanya.